podcast gak sih? Ini podcast. Oke, mantap udah gitu. Nanti aku tambah efek. Perkenalkan diri dulu. Oke. Halo guys. Namaku Putri, bisa dipanggil Liti, bisa dipanggil Nazrina, bisa dipanggil Syahira, bisa dipanggil Putri. Dan kata orang itu aku adiknya Syahrini karena Syahira. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nama aku Ilya. Panggilannya Ilya. Susah ya, Ils aja, Ils, oke. Ils, itu nama boleh. panggungnya, Ils. Tapi kemungkinan aku nggak akan noleh sih gue dipanggil Ils. Kenapa? Karena cuma kau yang manggil aku Ils. Karena cuma aku yang punya. Karena kau gak punya siapa-siapa, makanya aku aja. Oh my god. That's actually very sad. Hah? Oke, sedih maksudnya. Oh. Oke, Oke. jadi ini podcast pertama kami. Jadi kayak coba-coba iseng-iseng berhadiah. Kalau iseng, kalau berhadiah ya alhamdulillah. Kalau iseng yang gak berhadiah ya udah Allah. Hadiahnya apa? Hah? Hadiahnya apa? 1 unit motor. Tapi aku nggak bisa naik motor, gimana dong? Yaudah, hadiah nggak jadi. Lanjut aja. Apa ini apa? Aku di mana? Siapa namanya? Jadi di podcast pertama yang abal-abal ini kayak ala-ala gitu loh, ala-ala. Kayak apa ya kan? Jadi kalau kata Bang Nabi gitu. Apa ya kan? Ala-ala aja. Ala-ala. Apa ya Bang? Cari-cari kerjaan. Oke. Jadi podcast hari ini tuh kita bicara tentang perantauan. Kenapa kita ngomongin perantauan? Karena aku anak Medan. Terus kalau aku anak Medan hubungannya dengan perantauan apa? Berarti aku keluar dari Medan. Keluar ke mana? Keluar Medan. Kemana, bukan dari mana? Nggak tahu aku. Jangan tanya aku lagi. Jadi tuh apa sih umur-umur kayak kita gini yang kayak remaja awal atau enggak. Nggak, jadi kenapa kita ngomongin merantau tuh karena sekarang udah mau mulai lagi masa-masanya itu kan ujian nasional. Pasti iya? sekarang namanya UMBK ya. UMBK. Kita udah gak terlalu lama dari SMA, kita gak tahu apa-apa. Tapi saya Tunggu. anak generasi Z. Search ya. Maret. Berarti dari sekarang anak-anak SMA udah pada milih kan. Harus kuliah milih di mau mana, kemana kalian. Hidup kuliah kalian di mau dibawa mana, kemana? jurusan apa, Jati diri kalian. Salah biaya jurusan. berapa, Kalau salah jurusan gimana? pindah. Dan yang paling anak-anak SMA, karena kita pernah SMA kan, Aku pernah sih, aku. aku juga pernah alhamdulillah gitu kan, pasti mikir kalau pas kebanyakan pas bah mikirnya itu mau kuliah di mana, mau kuliah di kota sendiri atau mau kuliah di luar. Dulu Putri gimana? Ya, kalau aku itu pinginnya keluar sih. Kenapa? Kayak udah bibit-bibit pingin keluar. Karena tuh dulu aku terlalu terkekang mungkin kali. Enggak juga sih. Aku terlalu aku nonton aja. Karena dia selalu nobar di rumah. Oke. Jadi tuh mungkin karena aku melihat kayaknya kalau misalnya aku keluar aku bakal mandiri. Pencitraannya sih kayak gitu. Tapi aslinya itu sebenarnya ekspektasinya kayak gitu. ya ekspektasinya kayak gitu. Realitanya capek. Benar. Masih Jadi- aku gak boleh mengeluh sebenarnya. Jadi hari ini tuh kita mau bicarain untuk kalian-kalian yang baru mau masuk kuliah. Kamu, bebek, doi, kalian, pokoknya. Jadi kita akan ngasih pertimbangan, haruskah kalian merantau atau tidak? Positifnya, negatifnya, keuntungannya, kekurangannya akan kita bahas hari ini. Tapi kalau misalnya kalian tidak mendapatkan ide juga dari video kami ini, cari video orang lain aja. Banyak-banyakin berdoa aja. Banyak-banyakin. Intinya doa. Tapi doa. sebenarnya yang paling utama sih mau merantau atau tidak, yang penting itu lulusnya di mana. Ya bisa aja sih kalau misalnya dia nggak lulus di mana? Nggak lulus di kuliahan yang dia mau, misalnya dia mau di luar itu. Misalnya dia mau dia keluar. Terus mau ke Bandung nih misalnya. Nggak lulus dia di Bandung, bisa juga dia cari swasta yang lain. Oh ya, disclaimer, kita berdua ini merantau ya, kita tuh asli orang Medan. Disclaimer itu kayak
catatan kaki gitu Oh, kayak note. note. Ya. Dia tuh berdua anak Medan. Gua Nggak- anak Medan. Kita nggak satu sekolah tapi kita ketemunya di kuliahan. Kita sekarang kuliahnya di Bandung. Terus kenapa kalau kita orang Medan? Ya nggak ada kan, berarti kita Oh. pernah ngerasain kan ngerantau tuh gimana. Berarti kita kalau kita mau kasih tahu kelebihan orang merantau itu berarti kita ya bisa lah, kredibel lah gitu. Tapi nanti kita bakal telepon juga kan orang yang tidak merantau. Ya. Itu ada di Medan. Jadi kayak gimana sih perasaan mereka kalau nggak merantau? Apakah cara berpikir, pola pikirnya berbeda dengan kita yang merantau atau tetap juga sama, atau mungkin kayak kepingin juga sih temen lurusin dia di sana doang, ngerti nggak sih, dia nggak punya rezeki buat keluar gitu, ngerti nggak maksudnya? Atau ada mungkin ada badukun sebelah pas. Oke. Tapi kau pernah kuliah kan? Alhamdulillah gitu. Oh ya, perkenalkan nama aku Ilya, pekerjaan sampingan mahasiswi, pekerjaan utama petani hende. Pertama kalau sebelum kita ngomongin merantau, Betul. kuliah tuh harus nggak sih? Kalau Menurut aku pribadi, kuliah tuh sebenarnya nggak wajib, tergantung sama passion sih. Karena kalau kamu kuliah nih, tapi kamu sebenarnya udah tahu pengen ngapain gitu. Kamu emang udah punya keahlian apapun ya, udah punya skill berbisnis mungkin, udah punya skill fotografi mungkin, atau skill lain yang sebenarnya nggak perlu kuliah lagi untuk ngembangin itu, untuk menjadi itu ladang usaha gitu. Kalau menurut aku kayak gitu nggak perlu kuliah sih. Atau kayak orang-orang kayak kami yang kuliah sebenarnya untuk mencari skill itu, karena pada dasarnya tidak ada skill bawaan yang bisa digunakan. cuman tidur main heyday, tidur lagi heyday. yang passionnya ada, tapi cara ngembangin passion itu untuk jadi sesuatu tuh belum ada gitu. ada passionnya ada, tapi ada. itu kayak masih seungguk jagung gitu loh, jadi itu kayak belum nyebar. Contohnya nih kayak pribadi aku tuh dari SMA suka ngedit. Tapi tuh ngedit itu cuman bisa lingkup yang kecil doang, malah kayak malah yang kayak abal-abal gitu loh masihan. Tapi semenjak aku kuliah itu tuh skill itu tuh makin besar, malah bisa jadi itu jadi apa sih, sampingan. Bisa jadi sampingan skillnya itu pas lagi kuliah. Contohnya itu aku sampingannya itu gak sampingan sih, kayak cuman apa sih namanya, iseng-iseng berhadiah juga. Itu tuh fotografi sama videografer. Yang tadinya itu SMA itu skillnya cuman kecil, tapi pas kuliah itu makin besar. Nah, sama kayak kami, kayak Elia pun juga kadang apa ya skillmu apa sih? Sesedih itu kah? Ada loh, aku punya skill nulis. Oh ya, nulis Dikit. Skill ngedit dikit. Skill bahasa dikit. Semua ada tapi dikit. Tapi kalau misalkan butuh les bahasa Inggris di Bandung, domisili Bandung ya, nah ini ada Ilya, dia bisa mengajarkan les bahasa Inggris dan lulus. Kalau nggak lulus, uang kembali. Oh my god. Gak usah lulus aja, kalian uangnya balik terus. Tapi belajar terus sampai dapat uangnya nggak usah gitu. Iya. Tapi kuliah penting nggak penting sih, karena kalau misalkan ada beberapa orang yang nentuin untuk langsung kerja gitu, itu fine juga gitu. Iya, Dia nggak SMK apa-apa itu kan kayak gitu, langsung kerja. Malah ada yang anak SMK yang kerja di apa sih? Kalau kuliahnya arsitektur, selesai SMK-nya apa gitu, itu juga dapat duit lebih besar kadang. Yang penting tuh skill sih sebenarnya. Yang penting tuh skill, terus banyak sih yang penting skill kita, cara kita berhubungan dengan orang lain, Attitude lah ya. attitude gitu kan. Terus cara kita mengembangkan potensi yang ada, mengembangkan semua kesempatan gitu. Mau kerja, mau kuliah, kalau skill yang kayak gitu, soft skill kayak gitu nggak punya ya sama aja. Sama aja. Kalau misalnya pun kalian nggak tahu apa sih skill kalian tuh, mending coba aja semuanya. Misalnya coba les musik,
nggak suka nih, nggak ini, yaudah nggak usah balik lagi les bahasa Inggris. Suka nih apa, kalau nggak suka ya udah, kalau misalnya suka diterusin. Atau mungkin kayak coba-coba pengen nulis lah, lagi ada mood, ya udah nulis aja kayak kehidupan kalian, jadi biografi, ataupun kayak misalnya nulis apa ya, puisi-puisi doang, atau quotes kalian jadiin satu diterbitin dari buku, misalnya kayak gitu sih. Kalau misal bingung gitu loh cari skillnya di mana. Kalau aku punya biografi 2 chapter itu isinya tentang Heyday semua. Hah? Bagaimana aku merintis karir di Heyday. Gitu sih. Kicu. Minum dulu. Aku juga haus. Good, bisa nggak sih? Ini minum aku guys. Minum aku. So cute. Ayo cheers. Udah ngomongin kuliah, kalian udah tahu harus kuliah atau enggak. Tapi kalau untuk udah nentuin nih mau lanjut kuliah. Salah satu setelah mutusin kuliah nih, setelah mutusin mau jurusan apa gitu, berarti harus mutusin kuliahnya di mana, merantau atau tidak gitu. Tapi tunggu. Misalnya nih dia mau kuliah, nggak mau kuliah karena dia ada skill bisnis nih contohnya. Tapi tuh orang tuanya tuh nggak ngasih, kamu harus kuliah, kamu harus kuliah. Karena kan di dunia ini nggak sih, jadi tuh kita tuh butuh titel gitu loh. Tapi dalam diri kita, gue nggak butuh titel, aku nggak butuh titel. Tapi tuh aku punya skill, tapi orang tuanya tuh memaksa, tapi kita nggak mau. Itu gimana kamu menurutmu? Ya pandai-pandai kau lagi. Pandai-pandai kamu lagi. Maksudnya ya berarti harus buktiin ke orang tua kalau kau tuh bisa ini gitu loh. Buktiin dengan cara apa, buat startupmu misalnya gitu kan. Ini gini ya, maksudnya kalau kau dipaksa kuliah nih, tapi kan bukan berarti orang tua memaksa sampai ngedaftarin bla 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 gitu kan. Itu kan otomatisnya tetap kita sendiri gitu. Jadi ya udah gak usah daftar aja gitu, tapi langsung kerjain yang mau kerjain, buat bisnis nih. Jadi harus ada prosesnya gitu loh. Jadi harus ada udah bilang nih orang tua, Bu, Pak gitu, aku udah punya ini, tolong support bla 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 gitu. Berarti kayak negosiasi gitu nggak sih sama orang tua? Berarti harus pintar negosiasi. Berarti harus merantau atau enggak ini? Tergantung kalian. Karena sukses orang beda-beda, intinya itu aja. Ya, oke. Dari jalan sukses tapi beda-beda jalan aja, gitu aja. Sebagai kita yang sudah merantau, cuma kasih tau lah merantau positifnya apa. Lebih mandiri. Biasanya itu kalau misalnya di rumah kan pasti kan hahaha leha-leha, kadang kan gitu kan. Emang kita di sini nggak hahaha leha-leha. Sama, tapi apa sih, nge-manage uang itu dapat lah ilmunya, cara nge-manage uang. Terus buat asupan makanan kita sendiri, sehat ya untuk diri sendiri, sakitnya untuk diri sendiri. Jadi intinya lebih bertanggung jawab sama diri sendiri. Iya, bertanggung jawab sendiri. Bertanggung jawab sama kesehatan, sama makan kita gimana, sama uang. Udah. Terus habis itu kayak apa sih, sebenarnya sih kalau aku pribadi lebih dekat sama keluarga. Karena kan kalau misal makin jauh makin dekat ini rasanya. Kan katanya kayak gitu. Oh, gimana bisa jelaskan? Jauh rindu, dekat berantam. Jadi perlu ada itu ya, perlu ada jarak ya. Iya, biar karena rasa jarak itu semakin besar gitu ya. Karena kan ada lagunya. Apa sih? Apa? Kalau sudah tiada baru terasa. Itu kayaknya beda. Kayak gitu. Karena tuh selama aku di rumah itu kayak aku pulang masuk kamar kayak ngobrol-ngobrol di ruang tamu itu kayak kadang tuh jarang. Nanti kalau misalnya udah capek kan kamu masuk kamar tidur, ngobrol pun paling cuma 1 atau 2 menitan, nggak juga sih. Tapi kalau kita merantau malah sering lebih nelfon. Iya, kayak ya. Misalnya stres skripsi nih, Ma, tolong doain aku apa segala macam. Kan kayak gitu kan, jadi kan semakin lebih dekat kan gitu. Betul. Kayak terima kasih Ma udah ngirim duitnya. Semakin iya. Jadi tiap bulan semangat kali kamu. Iya. Soalnya kalau misalkan tiap bulan nih kan, Assalamualaikum Ma. Iya. Udah ada uang belum gitu kan. Udah ada rezekinya belum, Ma? Kakak boleh minta duit enggak? Ma, minta duit, Ma. Alah, udah, semua belanja aja kau kayak gitu. Terus aku ngomong.
Aku ngomong terlalu cepat-cepat, santai Oke, aja. santai. Kalau misalnya di rumah kan, mama minta duit, kadang kan itu kan ada makanan, ngapain lagi makan di Iya, luar, kadang kan kayak iya. gitu. Terus tuh kayak positifnya tuh apa ya? Kayak lebih menemukan rasa produktif sih kalau menurut aku, karena karena merantau, kalau misalnya aku pribadi sih kayak segan gitu loh kayak minta duit gitu, tapi tuh karena merantau aku harus gimana caranya mencari duit dalam waktu sekejap kadang gitu, kayak semua tuh pengen mau dicoba gitu Dengan loh, cara menjual barang-barang. menjual barang-barang yang nggak kepake. Aku jual lemari, aku jual apa kemarin ya, lo jual lemari aja sih, tapi tuh udah senang. Kayak sampingan tadi yang aku bilang itu tuh kayak senang kali sih, jadi tuh lebih produktif dan mandiri dari situ. Ya menurutmu gimana? Kalau menurut aku rantau tuh positifnya lebih ke Ya terus apa ya, karena kita jauh nih dari orang tua. Lebih bebas nggak sih? Bebas dalam artian bukan berarti bergaulnya bebas ya. oh iya ya, paham. Jadi kan lebih bebas mau nyoba apapun gitu, Iya. asalkan stay in the Nah, positive line ya. Ya itu benar. Jadi lebih bebas mau berteman sama ini, Ya. lebih bebas mau pergi jam berapa. Tante ini ada anak malam tante Lebih ngopi aja gitu kan. Lebih bebas mau coba hal baru gitu kan. Mau ikut klub ini gitu. Jadi bukan klub yang begini ya, bukan itu klub maksudnya kayak, ya gitulah, tahu kan. komunitas gitu. Jadi organisasi. nggak ada batasan Masih, kalian untuk mencoba hal baru. Jadi kita bisa tahu lebih banyak passion nggak sih gitu. Iya. Karena kalau misalkan kita nggak merantau nih, nggak tahu sih karena aku nggak merantau ya gitu. Cuma yang kayaknya yang aku bayangin kalau kita nggak merantau tuh, kita pergi kuliah nih. Setelah selesai kuliah ya udah kita balik ke rumah gitu. Iya. Ya kan kalau misalkan kita merantau ya kita pergi kuliah, setelah kita selesai kuliah ya kita kemana-mana gitu. Iya. Kayak sebenarnya nongkrong dengan orang baru pun tuh sebenarnya cara menambah relasi sih menurut aku. Nambah relasi gitu. Bukan kayak hahi, tapi sebenarnya positif aja. Aku berteman sama dia, cari relasi. Mana tahu kalau aku bertemu dia lagi, aku dapat job apa segala macam, kita nggak tahu. Ya maksudnya kalau nggak merantau bisa juga sih kayak gitu, ketemu sama orang bla bla bla. Tapi tetap pasti ada batasan. Apalagi kita cewek. Pasti pulangnya jangan lebih dari jam 8 ya misalnya. Atau pokoknya jam 9 harus ada di rumah gitu. Iya, itu ya. Tapi itu kan kalau misalnya kayak ngerantau itu kan kita kan ketemu sama orang baru kan dari beda kota gitu. Jadi kan pasti beda budaya, beda bahasa, beda bangsa, enggak juga beda. Tapi itu kayak Beda bangsa, kayak beda-beda gitu kan. Jadi kan lebih menambah rasa relasi itu nggak sih? Soalnya kalau misalnya nggak merantau, misalnya nih kalian orang Surabaya, kalian nggak merantau. Nah, ini pikiran aku aja lah ya. Terus tuh abis itu tuh ketemu nongkrong nih kalian sama orang Surabaya juga, ya orang lingkupnya itu aja. Tapi kalau misalnya merantau tuh si positif itu kita nongkrong dengan orang yang beda kota, tapi jadi itu kayak meluas gitu loh pertemanannya. Jadi kalau Jadi misalnya mau nggak mau kita pasti berteman sama orang iya, dari daerah gitu kan. jadi kalau misalnya ntar kerja nanti tuh kayak misalnya kita mau ke luar kota pun, oh aku ada punya kawan di sini, misalnya kita ke Solo gitu kan. Nah, Oh aku punya kawan di Solo, kita nggak tahu kan. mau ke Jakarta, ada nih temen aku di Jakarta gitu. Jadi kan kayak mau kalian kemana pun banyak kawan, positifnya mah itu. Kalian tuh nongkrong, ambil ke positifnya, jangan kalian ambil negatifnya, haha hihi. Kenapa kita tiba-tiba ngomongin nongkrong gitu? Kan merantau ya, kan positif. Oh iya betul. Gitu sih negatifnya nih, pasti ada negatif ya. Semua itu ada positif dan negatifnya. Iya. Dari Kala dulu. Oh dari aku dulu, oke. Kalau menurut aku ya negatif dari merantau itu sebenarnya lebih rentan merasa sendirian. Karena mulai sebanyak apapun kita punya temen nih di kota orang gitu kan, mau sekosan kita juga rame misal kayak gitu, mau kita kesini punya teman, bla bla bla. Tapi pada akhirnya saat kita balik ke kamar sendirian. Pasti kerasa itu rasa sendiriannya. Beda sama kalau kita nggak merantau atau saat kita di rumah. Mau kita dari manapun bla bla, saat kita pulang pasti ada yang nyambut kan.
mau entah itu cuma mama atau cuma papa Kucing. atau cuma kucing atau cuma adik gitu, tapi rasanya tuh beda gitu. Kita nggak akan ngerasa sendirian itu gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya. Udah sendiri, rindu pula lagi. Nanti Pas kan pas ditelepon orang rumah nggak ada yang jawab. Gak ada yang jawab. Belum kalau misalnya jawab, tunggu lagi kerja di mana? Kita nggak tahu. Telepon adek mah, adek lagi di mana? Bentar apa lagi kuliah ini? Kita nggak tahu. Gitu loh. Kalau misalnya negatif. Ada aku juga. Apa? Aku fit call kan. Ngapain lagi main game loh. Ya kayak gitu. Itu sih menurut aku salah satu negatifnya. Kayak itu deh. Jadi kalau udah rentan ngerasa sendiri, jadi lebih rentan ngerasa sepi, lebih rentan ngerasa depresi, bisa datang kapan aja. Ya. Udah depresi, nggak ada kawan cerita. Gila abis itu Glenn. Ya. Maaf itu kayak kebablasan mulut aku. Nah, ya. Udah terbiasa kok. Oh iya. Menurut kamu gimana? Kalau negatifnya sih mungkin kayak pergaulan kali ya. Jadi tuh karena apalagi kalau misalnya orang yang biasa tinggal di wilayah desa tiba-tiba ke kota itu kayak wow. Aku orang desa, aku nggak kayak gitu. Kan sebagian. Oke. Kayak wow, ini sangat-sangat keren. Jadi pingin coba klub yang sana, pingin coba Nah ini pergaulan klubnya yang beneran sini. klub Nah, ya, ini bukan klub beneran yang klub. aku bilang tadi. Pingin coba pergaulan yang ini, pingin coba pertemanan yang ini. Kadang disitulah kita harus kadang nguatin diri juga sih. Apakah yang teman kita itu ngajak apa sih pengaruhnya itu baik atau buruk. Kadang tuh ada yang membawa buruk juga sih. Kadang tuh negatifnya kayak gitu kalau misalnya kita nggak kuat-kuat. Sebenarnya bisa pilih-pilih sih. itu pun bisa jadi hal yang positif sih sebenarnya. Tapi Hai. asal kita tahu batasan gitu loh. Main ke klub nggak apa-apa gitu, asal kita masih bisa jaga diri gitu. Oh, maaf, aku tidak. Ya, I think it's fine gitu loh. Ada. Asal masih bisa jaga diri, asal apa ya? Kita tetap sadar gitu loh. Kalau kalian itu perempuan gitu loh, sadar perempuan kan. Cewek cowok. Yang penting adalah tidak narkoba, everyone. Say no to drugs Say no to drugs. It's and the psikotropika. only better thing. And corona. Kalau udah drugs, ya udah sih hancur udah. Ya itu. Ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi tuh kayak Ini jadi nggak ada. jadi kayak lebih sensitif gitu loh. Negatif itu pengaruh itu kadang tuh kuat gitu loh. Menggoyahkan iman kita itu kadang Teng 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 teng. kayak SpongeBob yang gini gak sih? Sebenarnya negatifnya banyak, tapi tuh kayak apa ya? Kayak gitulah. Kita mungkin sebenarnya negatif tuh banyak, tapi karena kita udah terbiasa kita nggak menjadi hal yang Iya, dan kerjaannya pun hanya itu dalam mimpi. Tidur, hey day, tidur, hey day, tidur. Itu jadinya tuh negatif itu kadang. Enggak. Astagfirullahaladzim, aku iya kok. Jadi tuh negatif, berbau negatif tuh kayak membal semua gitu loh jadinya. Betul. Gitu. Negatifnya banyak sih. Tapi kalau misalnya kalian tahu positifnya gimana merantau atau enggak, negatif gimana merantau, boleh dong di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar. Jadi tuh bisa, kami tuh juga maksudnya tuh kami juga bisa tahu gitu loh. Oh iya ternyata ini. Kadang kalau misalnya Negatif positifnya deh. ntar bisa juga kami balesin. Ntar kita diskusi jatuhnya di situ. Ya dengan anggapan kalau ada yang ngomen. Kalau nggak ada ya nanti aku komen deh. Aku sih orangnya ambis. Next. Positif yang enggak merantau. Menurut kita ya, tapi kita nggak terlalu tahu sih karena kita merantau. Iya. Tapi menurut yang aku bayangkan, Yang aku bayangkan sih kayak makan aman, makan aman, tidur aman, tidur aman, duit aman, duit aman. Itu yang susah sebenarnya kalau merantau. Apalagi? Itu apa tuh? Itu Positifnya tidak merantau. Tidak merantau. Hidup lebih teratur gak sih? Iya, karena ya di rumah ada yang masak. Iya, ada yang ngontrol dan transport pun pasti
kemungkinan pasti ada yang dijemput papanya, misal jemput pacarnya, jemput abang gitu, jemput kucingnya, Hmm. kayak gitu sih. Tapi positifnya ya sih secara garis besar mah ya kayak gitu. Enak ya. Tapi kalau misalnya soal perkuliahan positif yang tidak merantau, Ya nggak tahu kan, kita nggak merantau. Kita merantau, jadi kita nggak tahu isi dalam kuliah itu apa. bisa nanti kan kita menelpon nanti. Oke. Kalau menurut aku ya, mungkin kalau nggak merantau, negatifnya mungkin adalah ketemu orang, tetap ketemu orang. Kan pasti ada juga kan yang orang luar kota yang merantau ke daerah kita, misal ke Medan nih contohnya, karena kita orang Medan kan. Tapi nggak akan sebanyak orang-orang yang kuliah di Jawa nggak sih? Maksudnya Pertemuan orang-orang dari berbagai pulau tuh kan paling banyak di Jawa gitu. maksudnya orang Pulau Jawa yang balik. Nggak, maksudnya orang-orang dari seluruh Indonesia paling banyak tuh merantau ke Jawa kan gitu. Jadi nggak, walaupun ada tetap yang merantau ke Sumatera, tapi kan nggak sebanyak itu gitu loh. Jadi kesempatan untuk ketemu orang dari lain pulau tuh nggak sebanyak saat kita merantau ke Jawa misalnya gitu. Ya tuh kalau misalnya kita misalnya di Medan nih, aku kuliah di Medan misalnya, aku belum tentu mendapatkan orang Jawa gitu kan. Tapi maksudnya tetap pasti ketemu teman-teman saya. Ya aku Bisa. teman-teman aku yang di Medan juga punya kok teman-teman yang dari Papua, yang dari Solo misal gitu. Cuma kalau misalkan kita di Bandung nih misal, itu tuh lebih banyak. Kayak orang Bandung itu malah dikit di kampus kita. Lebih banyak orang Medan nggak sih? Banyak orang Medan, banyak orang Jawa, Medan banyak Pride. orang Makassar. Medan Pride. Tapi ya bukan negatif sih, cuma kesempatannya itu lebih sedikit kali ya. Nggak negatif, tapi kesempatannya lebih dikit. Kesempatan untuk ketemu orang dari berbagai Indonesia. Tapi kalau misalnya pun kalian kepingin punya teman se-Indonesia, nanti di dunia kerja juga banyak kok. Karena kan dunia kerja kan kadang dipindah-pindahin kayak gitu kan. Sebenarnya gampang sih kalau mau kenal orang dari luar. Kan ada Instagram, susah kali. Twitter everyone follow @nbshnmyl. It's my Twitter and it's really good. I always post something good. I always like a good tweet. I always retweet a very interesting tweet. Follow me on Twitter. Follow me in Instagram, on Instagram aja. @hazrn_syahirab. hazrn_syahirab. My Instagram is so interest. My Instagram is so fun. My story is so interest and fun. So I'm so happy with my filter Instagram. I know that. Follow her Instagram. Hazirna Really good. Syahirab. She often posts TikTok. And it's really fun. You should follow her. Lanjut. Itu sih kalau menurut aku ya. Kalau positifnya tadi kan apa tadi? Nggak jauh dari orang tua, maksudnya bisa lebih terjaga, 50% bisa lebih terjaga gitu kan. Karena kalau positifnya tuh karena di daerah sendiri lebih berani untuk ngelakuin sesuatu sih. Asik. Maksudnya kayak bebas untuk berekspresi di kampus sendiri gitu. Karena kan emang kita udah tahu watak di kampusnya itu gitu gimana. Karena kan iya orangnya itu aja juga, orang Medan juga. Terus negatifnya yang pertama tadi karena apalagi kan lo dari universitas swasta gitu kan, lebih terus gak ngerantau. Maksudnya gimana? Kalau orang-orang sini kan lingkungannya masih nganggap kalau ngerantau itu bisa sukses gitu kan. Misalnya nama Univ itu dianggap berarti isinya itu orang-orang berkualitas gitu kan. Jadi maksudnya kayak apa namanya ya?
Jadi yang nggak berkualitas, apalagi dari universitas swasta gitu. jadi pandangan orang rendah gitu ya. Kenapa Kak? Pandangan orang nggak enak gitu ya jadinya. Iya, kayak lebih cepat disepelekan gitu. Terus abis itu pergaulan itu kan itu aja. Kayak maksudnya berputar di situ-situ aja gitu. Kalau misalnya kayak ngerantau itu kan kayak Putri. Kan dia di Medan. Kampungnya di Medan. Ada juga kawannya di Bandung, ada kawannya di Solo. Dapat pacar di Bisa diam tidak mulut Anda? gitu. Di mana-mana, apalagi kan anak rantau, berarti kan maksudnya mau kemana Putri Campak kan ada kawannya gitu kan. Kalau Ila kan ada, kalau di kampus kami kan ada juga anak rantau, tapi palingan dari Aceh gitu kan, nggak sampai dari mana-mana gitu. Sekitar itu aja lah, diulang-ulang gitu. Terus kan habis itu tadi negatifnya di univ swasta nggak ngerantau pula gitu kan. Kadang kan negatifnya itu sering dianggap orang kurang berkualitas gitu loh. Berkualitas. Kami dengernya kualitas tadi kami dengarnya. Habis kena sinyal merah. Ya. Terus? Ya udah. Terus habis itu kehidupan di kampusnya itu monoton. Kalau misalnya nggak ngerantau ini negatifnya kurang dewasa juga kadang. Yang nggak ngerantau? Ya belum bisa Pandi manage. Pandi pun tadi butuh waktu gitu. Lebih lambat lah ya. Iya, lebih lambat. Bisa, tapi dia kan harus pakai waktu gitu. Karena kan tergantung hidupnya udah tergantung gitu. Betul. Jadi itu tadi pendapat dari teman kita yang kuliah di kota sendiri alias tidak merantau, yang dari Medan ya. Dari Medan. Kurang lebih hampir sama sih kayak yang kita bilang, cuma lebih diperjelas lagi kan. Terus ya begitulah, pendapat orang kan berbeda-beda kali ya. Jadi kayak gitu. Tadi kita dapat juga itu pendapat dari orang tua. Pendapat dari orang tua yang anaknya merantau dari sana. Dapat pendapat dari orang tua gitu ya, yang mempunyai anak merantau dan tidak merantau. Alias ibunya Putri. Ya, nanti bakal kita letak percakapan itu, karena tadi kameranya sedikit ada crash ya. Jadi nanti kita letak di sini. Oke, nanti kita kasih tahu kayaknya. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalian terserah, kalian mau merantau atau nggak merantau, itu tuh dua-duanya punya positif dan negatifnya. Kayak yang udah kita sebutin, kalau positif merantau itu kita bakal bisa ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia gitu kan. Kesempatannya lebih gede untuk ketemu orang-orang. Sama-sama baik sih sebenarnya. Intinya gitu aja. Positifnya juga kita, ini positif dan negatif. Kita jadi lebih mandiri. Itu positif kan? Tapi bisa jadi negatif karena kita mandiri benar-benar sendiri. Mandiri sih benar-benar mandi sendiri. Berarti benar-benar sendiri. Benar-benar sendiri, semuanya sendiri, makan sendiri, nata uang sendiri. Kalau sakit juga ya sendiri, nahan sakitnya, nggak ada yang ngelus-ngelus kalau kalian punya pacar gitu kan. Ilgi aja nggak bebasnya tuh aku yang ngelus, nggak dua sih. Nah, Terus gitu. Kalau nggak merantau tadi yang udah kayak dibilang teman kita, Mahira, ini katanya. Gitu. apa tadi? Kata dia lebih ke pandangan orang sih. Orang-orang anggapnya kalau misalkan nggak merantau tuh berarti nggak baik. Padahal ya enggak gitu. Ya, it's terserah kalian gitu. Up to you lagi. Itu tuh depend on you gitu kan. Mau merantau mau enggak, kalau kamunya bisa berkembang, bisa menggunakan kesempatan ya bakal bagus juga. That's right. Negatifnya tadi kalau kata si itu tadi negatifnya sih, pandangan orang jadi jelek. Padahal sebenarnya ya nggak jelek, cuma pandangan orang aja kalian nganggapnya. Netizen, kalian sebagai netizen please. Bisik-bisik tetangga. Itu channel sebelah gila. Oh iya, nggak tahu. Sorry. Netizen please, tolong itu mulai dijaga. Karena di akhirat kalian dipertanyakan atas nama kalian itu. Tangan kalian bakal jadi mulut nanti di akhirat. Kalau kalian nganggap diri kalian lebih baik,
dari teman kalian karena karena kalian merantau dan dia tidak, itu salah besar. Itu udah menunjukkan kualitas kalian sebagai manusia dan mahasiswa. Kalau kalian menganggap diri kalian lebih tinggi dari seseorang hanya karena kalian kuliah di luar atau di Jawa, guys, I don't wanna be friend with you. Gitu. No. That's not good, okay? It's not good. Be Okay. good to people. Be good to people, good Okay. people. Value seseorang itu gak ditentukan dari kalian kuliah di mana, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, bla bla bla. Itu nggak ditentukan dari itu. Value kalian itu ditentukan dari bagaimana kalian sama orang lain, Attitude kalian, baik atau enggak, kayak gitu. Yes, that's right. Simpulannya itu sih kalau kita. Yeah. Iya. Gak apa pun, aku udah ngomong pun. Ya itu intinya mah itu sebenarnya. Jadi tuh ada satu quotes yang mengatakan kalau apa namanya, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya nggak sih? Itu bisa dua arti nggak sih? Menurut aku ya, menurut aku tuh bisa berarti kita harus mencari ilmu tuh kemanapun, sejauh apapun. Iya. Tapi bisa juga artinya carilah ilmu tuh ya sebanyak apapun gitu, sampai banyak banget tuh, sampai sumber ilmu itu dari Cina gitu. Maaf, nggak apa-apa. Aku nggak bakal translate. Aku akan translate. Jadi tuh ada dua kemungkinan. Ini nggak tahu lah ya pemikiran atau enggak. Kayak itu yang menurut aku tuh yang pertama itu kita tuh merantau tapi tuh kita tuh dapat ilmunya itu dari sekitar kita. Contohnya kayak kami yang ke Bandung itu tuh hasilnya itu dapat ilmunya itu dari sekitar kami yang merantau ini. Nah, kalaupun kalian tidak merantau, setelah itu cari ilmu ke negeri sini itu dengan membaca buku. Nah, walaupun kalian tidak merantau, kalian bakal bisa mendapatkan ilmu sampai ke negeri Cina lewat buku itu sendiri, karena buku adalah jendela dunia. Itu angin ya teman. Aku tuh pintar kadang. Kayak gitu sih. Oke, sampai di sini dulu podcast kita. Ini podcast sebenarnya podcastnya kayak gitu ya, tapi ini kita keterbatasan. Because we are mahasiswi. Dan Lu kita- kira mic murah harganya? Soalnya mic yang speaker di mic-nya itu, Oh gitu sih kali, yang mic itu di karaoke yang 3.000. yang di speakernya. Iya, gak mungkin kan? Jadi ya gitu. Sekian. Kuil ya. Aku Putri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita Bye jumpa lagi. bye. Podcast gak sih?